Firman Tuhan di Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Situ perikop tentang Sakeus. Bapak Ibu pasti sudah tahu orang nih Sakeus, ya. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Ya. Jadi ceritanya begini. Suatu hari Yesus masuk ke kota Yeriko. Di sini dikatakan dia berjalan melintasi kota itu. Lalu pasal 19 ayat 2 dikatakan ada seorang bernama Sakeus, kepala pungut cukai. Jadi dia bukan pungut cukai, dia kepala. Saya ulang sekali lagi, dia kepala. Ya, dia kepala. Lalu dicatat di sini, Alkitab saya mencatat di sini, dia seorang yang kaya. Jadi ada penekanan di kepala dan dia kaya. Ya. Oke. Tapi saya salut sama ini orang. Kalau orang sudah kaya, orang merasa nggak butuh Tuhan. Bapak tahu dari mana? Saya waktu masih saya bekerja, saya belum jadi hamba Tuhan yang tidak bekerja. Ya. Saya pergi ke Singapura, Taiwan dan sebagainya. Saya melihat orang-orang semua sibuk, fokusnya apa? Kerja, cari uang. Dan di Singapura, Bapak Ibu tahu nggak? Orang nggak butuh Tuhan. Kenapa saya ngomong gitu? Lihat aja kalau di toko buku yang dicari apa? New Age Movement, gerakan zaman baru. Itu yang mereka suka, itu yang mereka cari. Mereka nggak mencari Yesus. Bapak Ibu bilang, oh di City Harvest Church banyak orang dan sebagainya. Bapak Ibu cuma melihat sebagian. Bapak Ibu belum melihat seluruhnya. Malaysia, Bapak Ibu bilang banyak dan sebagainya. Enggak. Justru saya mau bilang, Indonesia, di mana orang-orang dari luar cari api ke sini. Ada amin? Ada amin? Nih, kok kurang semangat? Ini GBI kan? Gini, Pak Bu, saya menemukan orang Afrika, orang Nigeria, semua masuk ke sini. Ada amin? Kenapa mereka masuk ke sini? Mereka merindukan melihat kegerakan yang besar. Bapak Ibu kalau nggak percaya, Bapak Ibu silakan terbang ke Italia, kemana dan sebagainya. Gersang. Perancis, apalagi. Ini orang, dia udah kaya, dia punya semua, dia punya jabatan. Tapi hidupnya, hatinya, dia tetap butuh satu, Tuhan. Hatinya kosong tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kalau saya kadang pergi ke Sungai Pinyu, saya lihat itu pelayanan, saya lihat orang-orang dagang situ, orang-orang Tongjin, rata-rata sebenarnya sudah kenal Tuhan. Tapi mereka tidak punya waktu ketika kita mau sampaikan sesuatu buat dia nggak punya waktu. Sayang. Maksud Bapak gimana? Dia maunya terkonsep. Terkonsep itu maksudnya tersusun. Berarti tersusun. Dia maunya tersusun. Lipai, Eloi Sintong. Di luar itu, kamu jangan kasih saya suara Tuhan. Atau sayang. Kan Tuhan roh. Amin. Mana bisa kamu konsep Tuhan? Amin. Mana kamu bisa menghalangi Tuhan kalau Tuhan mau berbicara sama Anda? Amin. Saya pernah ada di Senakin. Saya ngomong sama seseorang itu, dia punya toko. Saya bilang, saya mau berbicara sama Anda. Dia bilang apa? Orang Dayak itu ngomong apa? Gak ada waktu. Saya lagi sibuk. Saya kenal beliau, dan saya tahu dia ada perempuan yang bermasalah dengan pengampunan. Tapi dia bilang dia gak punya waktu. Oh ya udah, Tuhan gak akan bekerja. Tuhan tidak akan bekerja. Tuhan bisa bekerja kalau kamu kasih waktu. Amin. Sebagian yang di depan ngangguk-ngangguk, yang di belakang masih bingung. Apakah saya terlalu cepat? Kalau orang Singkawang kalau ngomong gaya begini. Beda, kalau orang Jawa beda lagi. Saya orang Singkawang, ini gaya saya. Pak, Bu, gini, Sakeus ini adalah dia butuh Tuhan.
Dia mau cari sesuatu yang dia tidak punya. Amin. Kita mau cari sesuatu yang kita nggak punya. Amin. Tuhan damai. Amin. Dia makanya berusaha di ayat 3 dikatakan di sini, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Berarti dia ini sudah paling tidak sudah tahu dan dengar Yesus. 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 Kalau enggak, ngapain dia mau cari tahu? Alkitab berkata, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Rupanya tantangannya adalah orang banyak. Bukan dia saja yang mau cari Yesus. Banyak orang mau melihat Yesus juga. Tadi Yesus sang pembuat mujizat. Bapak Ibu kalau lihat tadi video tadi itu, saya mau kasih tahu Pak Bu, saya pelayanan di Sumba NTT itu setahun 2 kali bolak-balik. Itu tiket pesawatnya mahal minta ampun. Itu pulau indah sekali. Saya nggak pernah lihat yang seindah itu. Ya, kalau di Kalbar saya cuma lihat pohon sawit dan lumpur. Karena saya sering masuk ke lumpur sawit, itu yang saya lihat. Oh, situ pantainya luar biasa indah. Saya mau bilang di situ ketika saya manifestasikan kuasa Tuhan, itu orang sakit 8 tahun Tuhan sembuhkan. Bayangkan 8 tahun sakit, bergereja tidak sembuh. Sampai mereka pergi ke dukun. Saya bilang, kamu belum lihat kuasa Tuhan. Oh, kamu udah lihat, kamu nggak tertarik lagi cari dukun. Di sini dikatakan ia tidak berhasil karena orang banyak. Lalu dikatakan lagi, postur tubuhnya pendek. Jadi dia punya masalah dengan postur tubuh yang pendek dan orang banyak halangan dia. Saya suka orang ini. Kenapa saya suka orang ini? Ini orang tipikal tidak menyerah. Amin. Dari mana saya tahu dia tidak menyerah? Lihat gini, maka berlarilah ia. Kalau Anda orang Tonggin yang mau sungguh-sungguh kenal Tuhan, Anda akan mengalami segala sesuatu yang Tuhan janjikan di firman-Nya buat kamu. Mana buktinya Pak? Saya buktinya. Saya waktu kecil ada di sebuah gereja besar di Singkawang. Saya nggak mau sebut nama gerejanya. Dari kecil saya lihat semua yang ada. Saya melihat orang sakit tetap sakit. Saya melihat orang miskin tetap miskin. Saya sering bertanya dalam hidup saya, sewaktu kecil, remaja, sampai satu titik saya di Jakarta, saya tinggalkan kekristenan. Alkitab saya hadiah dari gereja itu karena saya rajin datang sekolah minggu dan juara lomba hafal Alkitab. Saya buang ke tong sampah. Orang yang paling sedih adalah mama saya. Mama saya sering bercerita sama ibu Changlina. Dia kasih tahu dia bahwa ini anak saya udah murtad, udah jauh dari Tuhan. Mereka berdua berdoa buat saya supaya suatu hari saya bisa bertobat. Memang akhirnya saya bertobat. Dan saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, setelah saya bertobat, saya punya pertanyaan saya sama Tuhan. Kenapa doa saya Tuhan nggak jawab? Kenapa doa saya nggak punya kuasa? Saya belajar bertahun-tahun. Nah, hari ini saya dapat semua. Makanya saya rindu bagikan buat jemaat di tempat ini. Bagaimana kalau Anda berdoa, Anda bisa bertemu dengan Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan. Itu paling penting. Kenapa banyak orang Kristen hari-hari ini saya lihat dia itu tidak setia dengan Tuhan? Karena dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Tadi saya ditanya sama operator overhead, judul apa Pak khotbahnya? Judulnya adalah, sudahkah kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi? Itu penting Pak. Bukan lambang salib yang di lehermu itu. Tidak penting. Yang penting adalah kamu sejak Kristen sudah belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi
Artinya, kalau kamu ngaku dia Tuhan Anda, sudah nggak kamu mengalami kuasa dia? Sudahkah kamu benar-benar mengalaminya sehingga orang mau ngomong apa, kamu akan goyah imanmu? Kamu akan bisa dengan gampang dan ngomong, saya sudah mengalami itu. Saya sudah mengalami, saya berdoa sakit, Tuhan sembuhkan. Saya sudah mengalami ketika saya bisnis saya mau bangkrut, Tuhan tolong. Itu paling penting. Amin. Itu paling penting. Kalau orang ngaku di Kristen tapi dia tidak mengalami, enggak gimana gitu loh. Orang bilang dia bisa nyetir mobil, dia bisa cerita semua teori bagaimana mobil itu bisa berjalan, dia bawa dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia tak pernah bisa duduk dan mengendarai mobil itu. Maka saya bilang itu omong kosong. Kita ini ngaku Kristen, tapi kita harus bisa mengalami semua yang Tuhan berikan buat kita. Siapa Tuhan yang kita? Apa yang dia bisa lakukan? Itu penting. Dengan begitu, nggak akan nanti Kristen, nanti suam-suam kuku, nanti gimana, apalagi maaf, kalau Tuhan nggak menjawab doamu, tinggalkan gereja. Itu paling parah. Jangan bilang tidak ada. Saya menemukan itu ada. Makanya saya khotbahkan begini. Nih lihat, kemudian gini, Sakeus bikin sebuah perubahan di dalam dia. Dia sadar dia pendek, dia sadar banyak orang, tetapi dia nggak menyerah. Alkitab saya mencatat, dia berlari untuk apa? Dahulin orang banyak, bukan dahulin orang satu, orang banyak. Dia dahulin semua itu. Di dalam kekristenan, kalau kamu mau maju, kamu harus berlari melewati orang semua. Gimana caranya Pak? Berlari Pak. Kau bangun, ambil Alkitabmu, baca. Saya khotbah di seluruh Kalbar, dari ujung sampai ujung. Sampai semua saya sudah jelajahi. 10 tahun cukuplah buat saya menjelajahi semua. Sampai Palo, mana semua saya sudah pernah. Tanya gereja-gereja sana kenal sama Evangelis Hendrik, mereka pasti bilang kenal. Tapi saya menemukan jemaat punya sifat malas baca kitab. Sakeus, dia mau bayar harga, dia mau berlari mendahului orang semua. Orang mungkin lagi santai begini, tapi dia merasa dia butuh Tuhan. Dengan baik, dia merasa dia butuh Tuhan, makanya berlari. Bapak Ibu terkasih, saya butuh Tuhan. Makanya setiap pagi saya baca Alkitab. Saya harus kasih waktu saya lebih untuk Tuhan. Telepon berdering apa, saya masa bodoh. Fokus saya firman, berdoa dulu. Setelah itu baru urusan dunia. Pak, Bu, kalau kita waktu masih kerja, bisnis, urusan dunia itu tidak ada habisnya. Benar. Bahkan nanti sampai ke peti mayat pun tidak ada habisnya. Tuhan dulu. Amin. Amin. Saya sedang berbicara tentang kerajaan yang kekal. Nanti akan kita masuki sorga. Dunia akan berakhir. Semua akan berakhir. Jangan lupa, habis ini kamu akan pindah kemana. Saya mau bilang, kalau kita anak Tuhan, kita harusnya pindah ke kerajaan yang kekal, sorga. Persiapkan diri Anda dari sekarang. Bangun pagi, cari Tuhan. Nggak sibuk dapur, nggak sibuk bisnis, nggak sibuk angkat telepon. Bangun pagi, konsentrasinya cari Tuhan. Kasih waktu khusus buat Tuhan. Saya kalau bisa ngomong, berarti saya melakukan. Sebab kalau saya ngomong, saya akan melakukan bohong. Dia berlari menolong orang banyak. Belum sampai di situ, tantangan satu dia lewati. Dia kan berlari lewati orang banyak. Alkitab saya mencatat yang kedua. Dia memanjat pohon ara. Tadi kan berlari mendahului orang banyak. Sekarang untuk bisa melihat, dia butuh tenaga ekstra. Bukan cuma berlari. Tenaga ekstranya adalah manjat ke atas. Untuk apa? Lihat Yesus.
Untuk apa saya bangun pagi doa? Untuk Yesus. Saya mau bertemu dengan Dia. Kalau enggak, pelayanan ini tong kosong bunyinya. Ngerti Bapak Ibu terkasih? Tumpang tangan orang nggak sembuh-sembuh. Saya nggak bisa menyembuhkan Bapak Ibu. Yesus saya bisa menyembuhkan. Saya belum putar satu video, Bapak lihat nanti di Kapuas Hulu pedalaman. Itu orang kakinya patah, remaja putri orang Dayak. Saya doakan Yesus sembuhkan dia, kakinya langsung memanjang, sama persis panjangnya. Yesus yang bisa melakukan itu. Makanya kenapa? Lihat, dia manjat, butuh tenaga ekstra ke atas. Tadi kan horizontal, sekarang vertikal, naik dia. Untuk apa? Dia mau melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ini orang pinter. Ya, saya ngomong kalau ini orang pebisnis hari ini orang cun prediksinya. Dia udah tahu Yesus mau lewat situ. Dia hadang dulu di situ. Manjat ke atas, tungguin Yesus mau lewat. Ini orang pebisnis hebat. Luar biasa ini orang. Dia tahu Yesus akan lewat situ. Jadi dia udah ada di situ di atas. Kemudian yang luar biasa, pasal 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, fokus Yesus kan bisa kemana-mana. Dan saya cuma bingung, kenapa fokus Yesus itu melihat ke atas? Rupanya Tuhan tahu ada seorang lagi menanti dia di atas. Amin. Amin. Tuhan tahu ada orang yang bangun pagi cari dia. Ada amin. Tuhan tahu ada orang-orang yang justru sudah jam soimu tapi masih tetap berdoa. Ada amin. Tuhan tahu loh. Tim saya ini setia, temanin saya terus ngomong. Ini Yesus matanya bisa kemana-mana. Pertanyaan saya, kenapa dia nggak lihat yang di sana, dia nggak lihat sana? Kenapa dia lihat yang ada di atas? Sebab Yesus tahu ini orang, dia ekstra mau melihat saya akan perhatikan dia. Jadi Anda yang hari-hari ini ekstra lagi berdoa, bangun pagi udah ingatnya Tuhan, cari Alkitab, berdoa. Saya mau kasih tahu Anda, doamu sebentar lagi Tuhan jawab. Gak percaya. Habis dilihat ke atas, Yesus ngomong apa? Dipanggil nama dia. Yesus punya karunia marifat. Karunia marifat adalah 9 karunia Roh Kudus. Dia bilang, Sakeus, dia sebut namanya dengan jelas. Sakeus, segeralah turun. Berarti Yesus memang mau bertemu dia. Dan Yesus di sini ngomong, aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus punya perjuangan ternyata membuahkan hasil. Yesus bukan saja mau melihat dia, tapi Yesus berbicara sama dia. Lebih luar biasa lagi, Yesus bilang, aku mau menumpang di rumahmu. Sudahkah Yesus masuk menumpang di hatimu hari ini? Atau di hatimu cuma ada lui wah, lui. Aduh, nanti kamu mau kemana Bapak Ibu? Jangan lui terus. Sudahkah Yesus menumpang dalam hatimu? Itu penting. Amin. Penting. Sakeus waktu melihat itu,
Yesus berbicara sama dia dan bilang, Sakeus segera turun. Turun dengan sukacita. Kita mencatat ini kan. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Berarti Sakeus hari itu sangat happy. Sangat happy. Dia turun. Dia happy. Lupa semuanya. Tetapi orang-orang yang sok suci, semua orang itu melihat hal itu bersungut-sungut. Maksudnya ngedumel. Dia bilang, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Ini orang-orang yang iri hati. Orang-orang yang gak senang kalau orang berdosa, Tuhan mau datang, mau ubahkan dia. Iri hati. Dan saya melihat di sini, waktu Sakeus tahu begitu, lihat respon orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lihat respon dia. Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, dengar baik, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini orang luar biasa. Gak gampang loh Pak Bu. Kalau dia punya kekayaan 500 M, berarti 250 dikasih buat orang miskin. Kok bisa ya? Hebat loh. Jadi ngomong gini lagi, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wih, banyak sekali. Berarti kalau dia peras orang 20 juta, ya 4 kalinya 80 dia kembalikan. Kok bisa orang kaya ini menganggap hartanya tidak berarti lagi? Saya punya jawabannya. Karena dia sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Yesus sudah masuk di hati dia. Saya sangat percaya, kalau tidak, orang ini gak akan bisa berstatement begini. Susah loh, setengah dari milikku. Terus orang kuperas 4 kali lipat, saya balikin ke dia. Susah. Kalau orang itu belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, nggak akan bisa. Bapak Ibu tahu, saya mau ajak Bapak Ibu sebentar melihat ada kisah di Lukas pasal 18. Jadi mundur 1. Tadi kan Lukas 19, mundur 1. Di Lukas 18 ayat yang ke-18. Kalau di Matius dan Markus, ini ceritanya bukan ngomong pemimpin, tapi dia bilang anak muda. Ya terserahlah bagaimana penerjemahannya. Saya nggak persoalkan itu. Saya cuma mau melihat pesan yang Tuhan mau sampaikan. Singkat cerita, orang ini kan bertanya sama Tuhan, apa yang aku harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Benar kan? Bapak Ibu sudah tahu kisah ini. Dan Tuhan kan bilang, kamu harus begini, begini, begini. Oh, dia bilang, semua saya sudah. Ketika Tuhan sentuh satu hal di pasal 18 ayat 22 tentang kamu jual segala kau miliki dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Wow, di sini orang itu bermasalah. Di sini orang itu gagal. Rupanya itu adalah kesayangan dia. Harta, lui. Itu kesayangan dia. Makanya di terakhir Yesus bilang gini, alangkah sukanya orang beruang masuk dalam kerajaan Allah.
Disitulah Yesus ngomong begitu pada akhirnya. Bapak Ibu kan melihat ya, tadi kan Sakeus di pasal 19. Kita mundur 18. 18 ini ada orang, bukan seperti Sakeus. Sakeus siapa? Pendosa. Amin. Ini orang suci loh, yang 18 ini. Orang hebat loh. Dia melakukan semua hukum Taurat. Dia lebih jago dari Sakeus. Sakeus pungut cukai, pemeras, tukang pajak. Berarti orang ini seharusnya yang luar biasa. Tapi saya melihat Alkitab saya mencatat bukan. Sakeus yang berhasil. Orang ini gagal. Sebab ketika orang itu pergi, Yesus ngomong gini. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukanya orang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Wih, udah gitu gempar semua murid-muridnya. Pak, Bu, aku Aceh yang terkasih, dengarkan saya ngomong ini supaya Anda mengerti firman Tuhan. Dan jangan salah berpikir Yesus suka Anda habis-habisan dan bangkrut. Tahu nggak? Setelah orang itu pergi di pasal 18 itu, Yesus baru ceritakan sebuah rahasia. Di Alkitab saya judulnya upah mengikut Yesus Kristus. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus, aku berkata padamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, dan atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, dengan baik, akan menerima lipat ganda pada masa ini dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal. Saya sering waktu masih remaja, saya dengan muksi yang ada sering dia khotbah. Nanti di sana baru akan dibalas. Alkitab saya berkata, enggak, masa ini dan masa akan datang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya percaya. Sebab itu saya berani letakkan pekerjaan saya. Saya bukan orang Tongin yang gagal lalu jadi pendeta karena sana sini cari kerja susah. Enggak. Secara kita lihat secara semuanya dia lebih sukses, berhasil. Semua perintah Tuhan dia ikuti. Sakeus orang berdosa, baru dia lihat Yesus. Tapi reaksi dia, Bapak Ibu kan sudah lihat. Reaksi dia ketika dia lihat orang sungut-sungut, dia langsung berdiri. Dia langsung ngomong, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Hebat. Salut. Luar biasa. Terakhir 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena Sakeus pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sedangkan yang tadi anak muda yang di pasal 18 itu, Yesus ngomongnya beda. Yesus memberikan pujian pada Sakeus. Bapak Ibu terkasih, saya sudah selesai dengan khotbah saya. Alami perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan dalam hidupmu. Jangan kekristenan itu santai dan gak bersemangat. Kalau kita Bapak Ibu terkasih lihat Sakeus, orang banyak dia berjuang lewati. Untuk apa? Supaya dia bisa bertemu dengan Tuhan. Belum sampai itu, dia berusaha dengan tenaga ekstra naik ke atas. Untuk apa? Mau melihat Yesus.
Kalau Anda sudah berdoa, tidak jawaban, teruskan berdoa. Jangan menyerah. Dengar baik, Tuhan itu nyata. Bukan cuma mujizat nyata, Tuhannya nyata. Tuhan nyata. Saya sudah banyak lihat Tuhan nyata. Makanya saya videokan itu semua. Saya lihat Tuhan berbuat banyak dalam hidup saya. Tuhan nyata. Jangan percaya Tuhan cuma percaya begitu-begitu saja. Kalau kamu percaya Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh. Jangan相信主义般般啊。Kalau你相信主义般般啊，没用，nggak ada gunanya. Percaya Tuhan, percaya sungguh-sungguh. Dan kalau kamu sudah percaya Tuhan setengah-setengah, kamu bilang kenapa saya berdoa nggak dapat? Saya kasih Anda jawabannya. Kamu percaya Tuhan setengah-setengah. Kalau kamu percaya Tuhan sungguh-sungguh, Matius pasal 9 ayat 29, jadilah sesuai imanmu. Kamu akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dan kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang harusnya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan itu pasti lewat doa, baca Alkitabmu, hari Minggu ke gereja, pasti itu. Bersekutu ketika ada waktu, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, berdoa, bergandengan tangan. Harusnya itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika Anda sedang diterpa masalah, tetap dalam sikap Anda setia pada Tuhan. Terus jangan menyerah. Rasa sakit saja manjat ke atas, membuktikan dia menyerah. Dan ada saatnya, Bapak terkasih, Tuhan akan lihat ke atas. Tuhan akan lihat Anda. Tuhan bilang, turun. Kamu sekian lama nggak cari saya kan? Turun. Kamu mau apa? Saya jawab doamu. Selesai. Tuhan cuma butuh satu kata bilang selesai. Semua akan selesai. Saya punya kesaksian satu. Karena orang banyak melihat Tuhan pakai saya dalam hal-hal begitu. Suatu hari saya cari sama anak seorang pengusaha di Surabaya. Di telepon saya. Dia suruh saya datang ke pabrik mertuanya di Surabaya. Pabriknya besar, bukan kecil, besar. Di sana tuh bisa keliling-keliling di pabriknya tuh. Jadi kalau jalan kaki capek kamu, capek kita. Bisa keliling-keliling pakai mobil. Rupanya ada hutang yang dibuat oleh sebuah perusahaan, sehingga perusahaan itu gimana ya? Mengalami kesulitan keuangan. Karena satu perusahaan terkenal ini, perusahaan nasional yang terkenal ini menunggak pembayaran lebih dari sekitar, kalau nggak salah 15 M atau berapa. Perusahaan ini lagi butuh dana. Dan banyak pendeta sudah datang ke situ. Jadi kalau orang kaya, pendeta mana ya dia nggak kenal? Ya, saya mau ngomong gini, kalau orang kaya tuh bisa telepon pendeta mana aja kalau dia mau telepon gitu. Saya bilang, oke, enggak apa-apa. Banyak kan yang sudah datang ke sini. Kali ini saya datang. Oke, kita lihat aja Tuhan mau berbuat apa ya. Saya berdoa di situ. Saya bilang, kamu punya pabrik, dananya ini Tuhan akan bayar. Ini utangnya sudah lama, pastor. Iya, sebenarnya Tuhan akan bikin bayar. Kau lihat aja nanti. Bayar nggak? Bayar. Bayar. Nggak di pending, nggak disisakan berapa M gitu, enggak, semuanya lunas. Saya mau bilang, ada waktunya Tuhan akan melakukan itu dalam hidup kita. Sekian lama kita berdoa, satu kali kita berdoa, berkat itu dilepaskan. Ada amin? Ada amin? Yang percaya kadang amin. Luar biasa. Naikin volume-nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Siapa di sini yang mau didoakan? Silakan maju ke depan.